Oke. Tes tes. Ini dengar kan ya suaraku ya? Dengar mas. Iya mas, kedengar. Dengar mas. Oke oke. Dengar mas. Ya, jamnya udah jam segini. Kita mulai aja ya. Eh, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah menyempatkan buat hadir UKM Day hari ini ya. Eh, Tadi kok ada yang UTS, yang besok masih UTS, emang itu ya? Nggak apa namanya? Nggak cuman seminggu doang ya UTS, atau dosennya gitu yang minta UTS-nya dilaksanakan minggu depannya atau gimana? Ada yang tahu nggak? Ya mas, pemrograman itu kayaknya mas. Dosennya minta minggu depannya gitu ya? Iya kemarin dosennya ada pelatihan gitu mas, jadinya nanti minggu depan katanya mas. Oke oke oke. Oke lah ya. Oh ya, gimana UTS pertama defense dan secara online? Bikin deg-degan mas, nggak tenang. Kenapa kok deg-degan? Gupuh deadline-nya apa? Waktu pengerjaannya singkat. Oke. Ada yang lain yang merasakan hal lain? Sama semua kayak ya wis lah, gak apa-apa, pengalaman ya. Sebenarnya sama aja sih, online sama offline itu ya, waktu pengerjaan juga bakal sama, cuman bedanya kan metode sama gimana, apa namanya ya, metode ngerjainnya. Kalau yang biasanya di kelas di kampus, sekarang bisa di rumah dan bisa waktunya lebih banyak, tapi cara pengumpulannya aja yang beda. Jadi ya nggak apa-apa lah. Besok pasti ngerasain kok kuliah atau ujian onsite di tempat itu. Oke, ya biar nggak lama-lama ya. Buat hari ini kita materinya divisi program ya. Kemarin sudah divisi elektrik. Ya, kalau elektrik kan udah nyentuh barang-barang komponen-komponen elektroniknya ya. Kalau program kalian bakal fokus ke gimana cara ngoperasikan antar komponen, tapi kalian pakai coding. Nah, di sini kita kemarin juga aku udah nge-share tutorial ya. Ada buat simulasi Proteus, terus ada buat ngodingnya Arduino. Nah, ini tak share screen dulu. Oke. Nah, mungkin aku pendahuluan aja ya tentang dua software ini, software Proteus sama Arduino. Nah, kita bahas Arduino dulu aja. Nah, ini sudah muncul web kan ya, webnya Arduino? Ya mas, sudah. Oke. Mas. Nah, pendahuluan aja, kenapa kok kita pakai Arduino sih? Ya, jadi emang kalau kita ngomongin roadmap ya, roadmap belajar robot itu emang apa ya, terutama di pemrograman, yang paling simple, yang paling sederhana itu kita belajar microcontroller. Jadi microcontroller Arduino ini termasuk microcontroller ya, yang artinya itu microcontroller itu mikro kan kecil, controller berarti pengendali. Nah, berarti istilahnya ini Arduino ini alat buat kalian mengendalikan
robot. Nah, pakai Arduino ini. Arduino terus itu yang roadmap ya. Terus yang kedua, Arduino ini yang tadi tak juga bilang sederhana. Maksudnya sederhana itu gampang dipelajari. Banyak kalau misalnya kalian biasa program ya, apalagi biasa ke web-web yang nyediain service program, itu pasti ada yang namanya ini documentation. Documentation itu ya isinya biasanya tutorial, referensi, terus pertanyaan yang sering kayak forum gitu. Terus sama istilahnya taman bermain. Jadi program-program kalian itu nantinya bisa diaplikasikan ke apa aja. Nah, ini ada sih. Kalau di webnya Arduino kalian bisa cek nanti, dibaca-baca. Ya, itulah bisnisnya. Sederhana itu gitu, gampang. Soalnya kan emang ini udah lama ya Arduino itu. Jadi pasti tutorial-tutorialnya itu banyak, baik dari web resminya maupun dari komunitas-komunitas para pemrogram yang pakai Arduino gitu. Terus itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu Arduino itu termasuk tergolong murah ya. Contohnya kita Arduino Uno lah. Nah, ini. Nah, kalau di webnya ini harganya $23 ya. Nah, itu kalau di kurs Indonesia berapa tuh? Ya nanti kalian cek sendiri. Nah, tapi ini dengan catatan ini yang ori. Sedangkan di Indonesia itu sudah banyak sih sekarang KW1, KW2, dan KW-KW lainnya. Bahkan mungkin kalau kalian sudah pernah beli di Indonesia itu ada yang harganya cuma 35.000. Nah, kalau dibandingin yang orinya 35.000 ke ini $23 itu berapa ya? Jaraknya kan udah jauh ya. Nah, dengan kalian hanya mengeluarkan 35.000, kalian sudah bisa belajar banyak, mulai dari ya banyak lah ini nanti implementasinya Arduino itu apa aja. Terus yang keempat, nah itu ya emang kenapa alasannya kok Arduino itu populer ya, karena ini tuh powerful. Gimana powerfulnya? Mungkin langsung ke ini aja, tech spec. Nah, jadi ya spesifikasi lah. Jadi Arduino itu gini teman-teman. Biasanya kalau kita punya suatu barang gitu lah ya, barang elektro maksudnya. Nah, itu kan biasanya harus ada power yang ngemasuki dia, maksudnya contohnya kalau komputer gitulah, atau ya komputer aja. Nah, itu kan butuh butuh power terus, jadi harus ditancepin ke listriknya rumah gitu terus dari PLN. Nah, gitu kan terus kan. Nah, kalau Arduino ini dia bisa menghasilkan power sendiri. Jadi kan mungkin juga bagi yang belum tahu ya, jadi Arduino itu ini penampakannya kayak gini atau gini aja. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Nah, ini ada yang putih ini, bentar. Nah, yang putih ini nanti tempatnya USB. Gini ya logonya USB itu. Nah, ini USB nancep ke komputer atau laptop. Nah, dia ini Arduino nanti ngambil tegangan dari laptop. Nah, terus disimpan di dianya sendiri. Nah, simpenan tegangannya itu tadi nanti bisa disalurkan ke komponen-komponen yang bakal dipakai, misalnya LED, terus apalagi sensor-sensor yang ya pastinya butuh tegangan juga ya. Nah, jadi itu mantapnya Arduino itu. Terus ini terus ada lagi itu Arduino ini banyak jenisnya ya. Ya, kalau kita lihat di
websitenya itu ada istilahnya tingkatan-tingkatan lah. Entry level berarti kayak tingkat entry, berarti kan kayak ya walaupun kalian masih awam baru memasuki dunia apa microcontrolleran. Nah, ini ada Arduino yang sering dipakai buat kecil-kecilan gitu lah. Ya nggak kecil-kecilan sih, yang masih sederhana. Nah, itu ada Uno jenisnya ya, ini ya tipenya. Terus starter kit ini maksudnya ya Arduino-nya sama komponen-komponen yang lain yang biasanya dipakai belajar dibuat microcontroller. Terus ada Nano, ada Leonardo, dan lain-lain ini. Nah, masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri ya, maksudnya kelebihan keunggulan sendiri-sendiri. Nah, terus ada enhanced feature. Nah, ini biasanya buat yang sudah buat project yang kompleks-kompleks. Soalnya ada tambahan kayak ya komponen-komponen tambahan yang sudah di-includekan di Arduino-nya. Nah, ini ada Nano 33, terus Dew, Mega, dan lain-lainnya. Nanti kalau kalian penasaran bisa deh baca-baca di websitenya resminya, atau ya pasti banyak kan ya sumber-sumber buat belajar kayak ginian. Terus ada IoT, ya banyak lah. Nah, itu kenapa kita pakai Arduino. Terus yang ketiga, yang ke berapa tadi ya, selanjutnya ya, Arduino ini kenapa lagi dikatakan sederhana, karena bahasa pemrogramannya itu pakai bahasa C. Ya mungkin banyak dari kalian itu kan sudah belajar bahasa C ya di semester ini ya. Ada yang belum dapet lah? Halo? Sudah Mas, sudah. Sudah Mas, saya. Sudah dapet semua kan ya? Sudah Mas. Ya mungkin ada yang kalau nggak C ya C++, ya dasarannya sih sama kan ya, cuman mungkin beda sintaknya aja. Nah, itu kalau pakai Arduino. Oke, mengenai pendahuluan Arduino-nya cukup itu sih yang bisa kita ketahui ya. Nanti kalau info-info lanjutannya kalian bisa cari-cari sendiri, banyak kok. Terus yang selanjutnya itu ada ini, pakai Proteus. Nah, sebenarnya banyak sih ya itu software-software yang buat skematik ini. Contohnya kemarin kalau teman-teman elektrik kan pakai apa, Eagle. Nah, ya tapi kalau aku ya itu belum pernah ya pakai Eagle, biasa pakai Proteus ini. Jadi ya nggak apa-apa kalau sekarang kita pakai Proteus. Ya hitung-hitung kalau lebih banyak pakai software, jadi tahu lah kalau karakteristik pakai di Eagle itu kayak gini, di Proteus kayak gini. Jadi ya nggak apa-apa lah, dikit-dikit korban size hard disk, tapi fungsinya buat belajar kan ya nggak apa-apa sih ya, nggak rugi juga, buat nanti kedepannya juga berguna. Nah, terus itu sih dua pendahuluan kita tentang Arduino sama Proteus. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja ke ini ya, demonstrasi lah, sekedar demonstrasi. Jadi ini kita bakal demonstrasiin gimana sih tampilan, istilahnya tampilan kalau Arduino itu udah connect ke laptop kita. Nah, itu mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Naura. Silakan Mbak Naura. Halo? Tak stop present dulu, soalnya mau present. Oke, silakan Mbak Naura dimulai.
Halo? Halo? Iya, udah dengar suara aku. Oke, Ah. sudah. Halo? Sudah. Halo? Halo? Iya, Mbak. Halo, sudah terdengar. Halo? Sepertinya suaranya delay. Gimana? Bisa dilanjutkan? Aduh, sepertinya ini ada kendala jaringan di Mbak Naura ini. Mungkin itu ya, tak backup aja ya, biar nggak lama-lama. Bentar. Oh ya, ini masih relogin. Nanti kalau misalnya delay lagi, kita tak gantiin aja buat eh, demonstrasi Arduino-nya nanti. Mohon bersabar ya. Halo?
Ya, monggo monggo. Halo, tes. Ya, sudah terdengar. Apakah masih delay? Halo. Ya, sudah. Oh, udah. Iya. Ya. Oh ya, Rek. Ada gangguan jaringan Ya, di akunnya. ya silakan dilanjut. Ya, ya, pertama perkenalkan, aku Naura. Jadi di sini aku mau jelasin gimana kalau misalkan Arduino-nya itu udah terhubung di laptop. Nah, sebentar aku tak share screen. Sabar ya, guys. Kalem mas, kalem. Oke, siap. Ya, jadi guys, ternyata
eh, koneksinya ngadat banget. Jadi untuk sekarang share screen buat demonya lagi nggak bisa ya Mbak Naura ya. Nah mungkin gini sih ya, sebelumnya tak kasih tahu dulu. Kemarin aku minta tolong Naura soalnya punyaku itu lagi nggak, maksudnya Arduino ku itu lagi nggak bisa dioperasikan lah ya. Jadi kalau sekarang mungkin tak demokan lewat gini aja deh ya, gini. Jadi ya insya Allah bisa memahamkan lah. Tak share screen dulu. Nah jadi sebelumnya itu gini, ini sudah muncul kan? Sudah, Mas. Ya sudah muncul ya. Oke, jadi gini, pertama itu kan kita nah setelah kalian install Arduino, aplikasinya maksudnya, nah terus kalau sebelum kita nyambungkan board Arduino nya itu, kita harus nginstal drivernya dulu. Nah kalau punya aku itu Arduino Uno ya. Nah Arduino Uno ini itu drivernya namanya ini CH341SER ya. Beda itu ya, beda tipe Arduino nya, beda driver. Tapi kalau kalian cari-cari di di internet gampang kok. Nah misal ini ya cari aja, tinggal driver Arduino apa gitu, misal aku Uno lah. Nah ini biasanya udah muncul lah di paling atas. Nah kalian buka aja nanti, tinggal download aja deh. Oke, nah tinggal downloadnya, installnya gampang. Nah setelah install nanti ya, kalau dicolokkan Arduino nya, nanti kalian bisa cek di sini di Task Manager ya. Kalau kalian pakai Windows 10 langsung aja di Start, klik Start. Startnya ini klik kanan, terus kalian ke Device Manager. Nah nanti bakal ada di sini itu ports. Nah mungkin di bawahnya ini ya sorry ya, sambil bayangin soalnya nggak ada langsung device-nya soalnya. Nah nanti ada di sini port kayak gini. Nah ini USB serial port COM berapa gitu. Nah terus kalau ini udah ada, nah nanti di Arduino nya juga bakal ada di sini di tab edit, nah ini tools. Nah portnya ini bakal muncul COM kalian itu sih. Kalau Arduino nya udah connect ke laptop, gitu aja. Buat ngecek Arduino nya udah connect ke laptop atau belum, cuman lewat ini tools, port, atau di device manager. Nanti di sini ada port kayak gambar ini tadi, kayak yang di sini tadi ini ya, ports, COM, dan LPT, USB serial port. Nah itu aja. Itu kalau connect-nya Arduino ke laptop. Itu sih ya. Sekarang kita langsung aja ya ke cara pakai Proteus-nya sama Arduino-nya. Jadi kita simulasi ya. Jadi kalau UKM onsite ya di kampus, kita pegang barangnya langsung ya, Arduino-nya langsung. Mungkin ini aku tak ya, biar kalian juga tahu. Sebentar, aku tak on cam. Nah ini aku mau tampilin Arduino punyaku. Nah oke. Ini udah terlihat. Agak
gelap paling ya. Nah ini ya udah terlihat ya di kameraku. Iya Mas, terlihat. Nah ya mungkin agak gelap. Bentar tak flash. Nah oke, ini agak lah, nggak apa-apa. Nah jadi di sini ada ini. Oh kebalik ya tapi ya. Ada digital PWM yang atas ini ya. Yang ini tulisannya atasnya UNO ini. Digital PWM. Nah terus ada yang bawahnya. Nggak kelihatan ya. Oke. Nah ini gini. Nah terus yang bawahnya lagi ada power sama analog in. Nah itu pin-pinnya yang perlu kalian tahu ya sebelum kalian mengoperasikan Arduino. Ada digital, ada power, sama ada analog. Nah bedanya apa? Mungkin kalau lebih gampangnya lagi kita langsung ke ini aja tadi. Nah ini ada digital yang tadi, terus ada power sama analog. Nah digital itu ada, ini kan ada 1, 2, ada apa ya, kalau bahasa awamnya itu cop-copan lah. Nah kalau kita nyebutnya, apalagi kita anak elektro ya, sekolah di PENS ya, seharusnya istilah udah nggak awam lagi ya, sudah harus ganti. Nah ini namanya pin. Nah ada pin 1, pin 2, pin 3, pin 4 dan seterusnya sampai 13. Ini pin digital. Nah jadi komponen-komponen digital nanti kalian masukkan di sini, baik input maupun output. Nah Arduino ini juga ada yang namanya pin-pin analog. Nah ini analog in ya, input. Jadi ini tempatnya kalian menempatkan komponen-komponen input yang sifatnya analog. Terus ada power. Ya power itu buat dayanya ya. Nanti apa dari ya daya lah, kalian tahu. Sebelumnya ini udah tahu semua kan ya bedanya digital sama analog itu. Coba satu deh yang jawab, apa sih bedanya digital sama analog? Pakai bahasa kalian sendiri aja nggak apa-apa. Coba ayo siapa halo, yuk siapa, dapat bonus nanti. Halo. Permisi Mas. Ya. Mungkin bisa diulangi Mas. Sampai dari mana ya? Dari mana? Dari mana ya dia diulanginya? Yang pertanyaan tadi Mas. Oh. Oke. Mungkin aku off cam dulu biar jaringannya ya. Jadi apa bedanya digital sama analog? Yuk silakan, yang tahu bisa jawab. Izin mencoba menjawab Mas. Ya silakan. Saya Pangestu Nugroho dari Elins PENS 2020, izin menjawab. Setahu saya kalau di gitar itu nanti datanya 01, terkecuali untuk PWM nanti 0 sampai 255, dan untuk analog itu 0 hingga 1024. Yang saya pelajari seperti itu Mas. Oke, Terima kasih. Siap, sama-sama. Ya jawabannya bagus sih. Jadi jawabannya langsung ke langsung detail itu, langsung ke berapa sampai berapa. Nah itu mungkin ada yang lain, barangkali yang punya bahasa yang lain gitu. Izin menjawab Mas. Ya silakan. Kalau menurut saya, setahu saya digital sama analog itu
dibedakan oleh perbedaan gelombangnya. Kalau analog itu dalam sepengetahuan saya bentuk gelombangnya itu seperti sinusoidal, Kak. Terus kalau kalau digital itu hanya mengenal 1 dan 0 saja, seperti tegangan on atau off atau 1 atau 0, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ya, mantap sih jawabannya juga. Dari gelombangnya, ya itu juga jelas beda. Ada yang lain? Atau itu aja? Contohnya. Analog apa, digital apa, contohnya. Satu-satu aja nggak apa-apa. Maksudnya 1 analog, 1 digital, contohnya silakan. Gimana? Contoh komponen analog itu apa? Contoh komponen digital itu apa? Nggak harus tentang elektro ya, maksudnya kan ya emang gitu itu diterapkan di banyak barang, di banyak aplikasi. Nah, silakan yang kalian tahu contohnya barang digital itu apa, contohnya barang analog itu apa. Yuk silakan. Atau yang sudah habis yang sudah jawab lagi nggak apa-apa wis, daripada nggak Coba saya jawab, Mas. Ya silakan. Mungkin seperti kayak contoh dari analog kayak ampermeter analog, kalau misalkan yang digital ampermeter digital gitu kali, Mas. Oke, gampang ya ternyata ya. Ampermeter analog, Mas, berarti itu analog. Ampermeter digital berarti itu digital, Mas. Mantap berarti. Ada lagi ya, contoh analog, Mas, jam analog. Contoh digital, Mas, jam digital. Mantap juga kalau gitu. Ya ayo silakan yang mau jawab lagi. Atau sudah? Oh ya sudah kalau gitu ya. Ya, jadi benar tadi yang dikatakan teman-teman. Jadi sebenarnya ada beberapa parameter ya yang membedakan analog itu yang kayak gimana, digital itu yang kayak gimana, termasuk nilai tadi sama gelombang. Oh, ini ada digital push button sama analog potentiometer. Nah, ini ya betul Kak, betul. Jadi ampermeter tadi, terus ini push button sama potensio itu betul. Nah, jadi mungkin barangkali kalau kalian nggak mudah memahami dari angka maupun bentuk gelombang, nah itu bedain antara analog dan digital itu bedainnya di kalau analog itu kalian nggak tahu pasti itu berapa ya. Misalnya kalau ya ini potentiometer, mungkin kalau yang belum tahu potentiometer itu kalian pernah pakai radio buat ngatur volumenya ya. Nah itu kan diputer-puter itu. Nah yang diputer-puter kan kalian nggak tahu pastinya ini berapa sih angkanya yang menunjukkan waktu aku muter segini, nah itu angkanya berapa. Nah sedangkan kalau digital itu pasti, nah antara 1 atau 0. Nah jadi kalau di sehari-hari itu ini loh saklar lampu lah kan, kalau nggak hidup ya mati ya, itu gitu aja. Itu mungkin kalau lebih gampangnya ya dari cara pemakaiannya. Oke, itu analog sama digital. Kembali lagi ke ini. Nah jadi itu tadi ya sudah pin-pin apa aja yang ada di Arduino. Ada digital, analog, sama power. Nah berhubung kalian udah tahu dasaran-dasarannya ya, apa aja yang ada di microcontroller Arduino ini, sama ini tadi udah demonstrasinya. Nah kita langsung aja ke rangkaian ya, kita membuat project lah.
latihan. Nah, kita mau buat ini. Mungkin ini udah umum ya. Kalau belajar itu pasti yang simple-simple dulu. Kita mau buat nyalain LED pakai Arduino. Nah, mungkin kalian sudah itu ya, nonton tutorial yang kemarin, mulai dari install Proteus sampai ngemasukin library-nya Arduino ke Proteus. Nah, jadi kita langsung aja ya. Oh ya, sekedar info juga, barangkali tadi kalian telat, terus jadi nggak ngikutin dari awal, terus barangkali masih ada kesusahan tentang nginstal software-softwarenya, jadi nggak bisa langsung praktekin. Ini nanti, ini sekarang direkam ya, nanti jadi diupload di YouTube. Jadi nanti kalian bisa nonton rekamannya. Nah, ini ada Arduino, pakai yang R3 aja, sama sih kalau disimulasikan ya. Terus yang kedua ada LED. Nah, LED, nah ini warna-warnanya ya. Terserah sih pakai yang mana. Mungkin aku yellow aja yang gampang terlihat. Terus resistor ya. Biar nggak kebesaran akhirnya lampunya rusak. Nah, kita pakai res aja. Oh, atau nggak pasti ya ini. Mungkin pakai 10 ohm aja. Atau 100 lah, 100 ohm. Oke, nah itu aja. Nah, kita langsung ke membuat rangkaiannya. Nah, jadi seperti yang sekedar disclaimer aja ya. Kalau namanya simulasi nggak harus pasti sama ya bentuknya kayak yang aslinya. Cuman ini hampir sama sih ya. Nah, di sini kan tadi ada digital, PWM, terus ini ada analog. Nah, jadi nyesuaiin aja. Sedangkan di power ini tadi kan isinya 5 volt, 3,3, terus ada ground. Nah, kalau di simulasi ini groundnya nanti ya nantilah ada. Oke, sekarang kita mau nyalakan LED. Nah, ini sudah ada Arduino, sudah ada LED, terus ada resistor. Oh, kedempatan nih. Sekedar juga disclaimer aja. Jadi di Arduino itu di Arduino itu ada yang namanya LED bawaan, teman-teman. Nah, nggak seberapa kelihatan sih ya tapi ya. Nah, jadi di Arduino ini, di Uno lah, itu ada LED bawaan, light emitting diode ya, lampu. Nah, ini loh ada kecil ini, terus ada tulisan L. Nah, ini LED-nya LED bawaannya Arduino. Namanya biasanya nyebutnya LED built-in. Nah, nanti adalah. Nah, jadi misal kita sekarang gini lah. Ini kita sambungin ke 13 ya. Terserah sih kalian pakai pin yang mana nantinya. Misalnya aku pakai pin 13. Nah, 13 ini nanti tak sambungkan ke resistor ya. Mungkin ini rangkaian yang juga kalian udah tahu ya. Ya, barangkali yang belum tahu mungkin dari kuliah-kuliah kalian sudah pernah kan lihat rangkaian, jadi ya nggak asing ya seharusnya ya. Nah, terus ini yang tak bilang tadi. Kalau di Proteus ini ada yang tadi ngambil komponen di komponen mode, sedangkan yang ada ini terminal. Lah, terminal itu buat apa aja isinya? Ini buat kalian ngambil ya yang berhubungan sama power. Ada input, terus ada output. Ini kalau bentuknya outputnya nggak diketahui. Contohnya kalau kita pakai LED berarti kan kita pakai indikator ya outputnya. Nah, ini ada power. Nah, ini yang tak maksud tadi. Kalau di aslinya, di board Arduino aslinya kan ada ada power dan groundnya di sini tadi ya, di bagian sini. Nah, kalau ini kita simulasi di Proteus, kita groundnya pakai ini, terminal ini. Nah, groundnya taruh di negatifnya LED ya.
buat tahu negatif positifnya LED itu kalian bisa tahu dari simbolnya ya. Kalau yang ada gininya, yang ada shred gininya itu negatif, yang di positifnya itu yang apa ini istilahnya, sisi datarnya segitiga lah, bukan sisi miringnya segitiga. Nah, atau kalian misalnya besok-besok lah berhadapan dengan LED secara langsung. Nah, ini mungkin barangkali yang belum tahu ya, tak kasih tahu. Positif negatifnya LED itu sebentar, carikan. Mana ya? Kalau kecepatan bilang ya, Rek ya. Ini deh. Oh, ini aja lebih jelas. Nah, sebenarnya kalau secara full ya, LED itu gampang bedain positif negatifnya. Yang kakinya panjang, sebentar. Jadi kakinya LED itu bakal beda. Oh, ini nih. Ada yang panjang, ada yang pendek. Walah, ini sama-sama pendek. Tak carikan. Walah, lemot pisan rek. Ya wis lah, intinya ada kaki yang panjang, ada yang kaki yang pendek. Kaki yang panjang itu positif, kaki yang pendek itu negatif. Nah, itu biasa kan kalau kalian sama komponen elektronika itu bener-bener tahu ya yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Soalnya kenapa? Iya, itu safety sih. Safety buat komponennya juga. Kalau misalnya kebalik, bisa aja malfungsi atau bahkan bisa nanti konslet. Nah, kebetulan ini kan cuma LED ya. Nah, jadi murah gitu loh. Kalau kebalik, rusak itu nggak masalah. Bisa beli lagi soalnya murah, atau mungkin sedianya juga banyak. Nah, tapi kalau komponen-komponen yang mahal gitu kan, ya eman gitu loh kalau rusak itu. Rusak gara-gara kutub positif negatifnya kebalik. Nah, jadi hati-hati aja. Ya kalau simulasi gini sih aman-aman aja ya, tapi juga sambil belajar lah. Yang mana sih yang positif, yang mana yang negatif, kalian perlu tahu. Nah, terus misal suatu saat case kakinya itu kebetulan kepotong dan sama ya, jadi kan kalian nggak bisa bedain yang mana positif, yang mana negatif berdasarkan kakinya kan ya. Nah, kalau kayak gitu kalian bisa ngamati ininya, apa ya ini namanya ya, nggak tahu namanya sih, tapi bisa ini dari ininya. Kalau yang apa ya istilahnya, panelnya kecil kayak gini, ini positif. Kalau yang panelnya besar, nah itu negatif. Itu bedain LED positif sama negatifnya. Nah, itu mungkin bisa kalian buat catatan, barangkali lupa atau besok-besok perlu. Nah, oke. Nah, ini rangkaiannya sudah jadi buat nyalain LED aja. Nah, sekarang kita butuh program buat Arduino-nya. Nah, kalau default ini dari Proteus, ya nanti aja lah. Nah, sekarang kita butuh program buat ngatur gimana nanti kalian rangkaian kalian ini pengen kalian apakan. Nah, itu kalian butuh program. Nah, sekarang kita masuk ke Arduino, ke programnya. Nah, jadi kalau kalian udah di C ya, atau bahasa pemrograman apapun lah, kalian sudah mengenal fungsi kan ya, sudah sampai fungsi itunya, pemrogramannya. Baru sampai loop kayaknya mas. Oh, loop. Sudah mas. Oh, sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Ya udah, tak recap aja sebentar. Jadi fungsi itu simpelnya kayak gini.
Sebentar, tak gambarin aja. Jadi fungsi itu gini. Kalian punya apa ya? Misalnya dalam suatu organisasi lah. Dalam suatu tempat gitu. Nah, misal ini kalian. Nah, kalian istilahnya bos lah. Nah, bos kan yang ngatur ya, yang ngatur kalian itu pengen gimana. Maksudnya sekitar kalian itu gimana. Nah, dalam ini bos itu kalian. Nah, kalian punya bawahan. Nah, bawahan ini beberapa orang. Ya, atau orang lah, satu orang misalnya. Nah, saat kalian memerintahkan si A, misalnya si A. Atau jangan A. Itu tadi aja ya. Di Arduino-nya. Tadi kan ada void setup sama void loop kan ya. Ya sudah ngamatin kan ya. Ada setup sama loop. Nah, mungkin jangan gini, kekecilan. Ada 2 orang yang bakal kalian suruh. Nah, yang ini namanya setup. Ya, ini namanya jadi sembarang. Nah, berhubung kita menurut Arduino tadi ada 2 orang, namanya setup sama loop. Nah, masing-masing orang itu kalian beri perintah. Ya, misalnya perintah 1, perintah, ya kalian beri perintah lah pokoknya. Nah, perintah ini bagaikan codingan kalian. Nah, ini bagaikan codingan kalian. Nah, terus di saat kalian ingin menjalankan apa yang kalian perintahkan, 2 ini, nah kalian tinggal manggil aja. Jadi kalian si bos ini, nah hey setup Merinio istilahnya. Nah, yang diketahui oleh setup, dia hanya mempunyai satu instruksi, yaitu mengerjakan bagiannya. Begitupun loop. Misalnya si bos manggil loop, hey loop, ayo ke sini. Nah, begitu loop dipanggil, dia akan sudah tahu tugasnya itu apa. Tugasnya adalah menjalankan perintah yang diberikan oleh si bos. Nah, fungsi itu ini setup sampai perintah-perintahnya, ini namanya fungsi ya. Ini sama ini. Sedangkan cara menjalankan fungsi itu dengan cara dipanggil. Nah, kita tadi si bos itu manggil fungsi. Nah, setelah kita manggil, nah mereka akan berjalan. Maksudnya menjalankan perintah. Nah, itu fungsi ya kalau di pemrograman. Gitu kalau fungsi. Nah, jadi kalau dilihat di tadi, nah kita ini si bos, kita punya 2 orang, 2 fungsi. Namanya void setup sama void loop. Nah, kalau kita pengen menjalankan, nah kita manggil ini setup sama loop. Nah, berhubung ini sudah ada ya, nah kita sudah manggil, tapi mereka gak punya perintah. Nah, begitu kita manggil, ya mereka gak bakal ngapa-ngapain, soalnya mereka belum punya perintah. Nah, perintah itu kita yang ngoding. Ini letakkan kodemu di sini untuk menjalankan sekali. Letakkan kodemu di sini untuk menjalankan berulang-ulang. Nah, ini juga bedanya fungsi setup sama fungsi loop. Nah, sebelumnya ada pertanyaan nggak terkait fungsi itu tadi, pengertian fungsi? Apakah jelas atau kecepatan atau gimana? Jelas, Mas. Jelas, Mas. Cukup jelas. Oke, jelas ya. Nanti bisa lanjut ya. Bisa, Mas. Oke. Nah, ini bedanya setup sama loop. Kalau setup hanya dijalankan sekali. Ya, misal kalau kalian sudah kenal ini ya, deklarasi variabel. Nah, itu kan cuma dijalankan sekali. Maksudnya diinputkan dan dijalankan sekali sih ya. Nah, deklarasi variabel itu bakal masuk di void setup ini.
Terus void loop bakal dijalankan berkali-kali. Mungkin biar gampangnya langsung aja ya. Nah, void setup aku tak nulis dulu aja, nanti tak jelasin maksudnya codingan itu apa. Ya, jadi aku cuma nulis 2 baris ini tadi. Yang tadi tak bilang, setup dia hanya menjalankan sekali, sedangkan loop itu menjalankan berkali-kali. Jadi, nah gini. Ya, pin mode itu artinya mendeklarasikan. Pin mode 13 output. Nah, jadi dia mendeklarasikan 13. 13 ini apa? 13 ini pinnya tadi, pin si Arduino tadi. Oke. Nah, 13 ini pin Arduino tadi. Jadi kalau kalian masangnya di 12, ya ini 12. Jadi tergantung kalian masangnya di mana. Kalau di digital ya 13, kalau misalnya di analog yang sebagai itu inputnya analog ya berarti nanti di A0, A1 dan seterusnya. Itu di 13. Terus koma output. Nah, ini output ini mendeklarasikan si 13 ini sebagai apa? Dianggap sebagai apa? Nah, jadi pin mode itu pin 13 itu saya deklarasikan sebagai output. Nah, bacanya kayak gitu kalau bahasa Indonesia ya. Nah, itu. Dari situ ada pertanyaan. Kita pelan-pelan aja ya, soalnya ya mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, jadi biar semua dapat gitu. Nah, jelas sampai sini? Jelas, Mas. Oke, bisa lanjut ya. Nah, deklarasikan ini cuma sekali sih. Bener kan, berarti cuma sekali. Aku sudah deklarasikan ini, jadi bawahnya nanti nggak perlu tak ulang-ulang deklarasikan lagi. Nah, makanya cuma sekali ditaruh di setup. Terus yang kedua ada loop. Nah, digital write itu artinya gampangnya kalau perintah write biasanya kita kan menyuruh melaksanakan gitu kan ya. Nah, ya biar gampang anggap aja write itu melaksanakan lah. Melaksanakan digital. Nah, maksudnya siapa yang disuruh, siapa yang harus nge-write. Nah, itu yang digital. Komponen-komponen yang ada digital ini, yang ada di area digital ini tadi yang disuruh. Nah, lebih spesifiknya lagi itu pin yang nomor berapa. Nah, pin yang nomor 13. Nah, jadi aku menyuruh agar pin yang ada di digital, tepatnya pin nomor 13. Nah, itu kayak gitu. Terus high ini nilai ya, belian kalau kalian tahu 1 atau 0 atau high atau high atau low. Nah, itu gitu. Nah, kalau dalam hal ini LED kan ya. Berarti aku menyuruh pin nomor 13 itu bernilai high. Maka nanti seharusnya LED-nya bakal nyala, bakal bernilai high atau bernilai 1 atau nyala lah, pokoknya nyala. Nah, itu dua arti dari dua baris ini. Nah, sekarang kita coba ngeran ya. Ngerannya di Arduino itu ada 2. Ya beda sih, bukan ngeran namanya. Ini ada verify, ada upload. Nah, kita nge-verify dulu. Kalau simulasi sih kita pakai verify aja ya. Kalau verify itu mungkin kalau kalian pemrograman compile biasa itu ya. Nah, misal kita klik verify. Nah, ini kita nge-save aja dulu, misalnya apa ya, coba lab. Nah, ini ke compile, tak full screen aja dulu.
Nah, done compiling. Berarti codingan kalian sudah benar ya, nggak ada yang error. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke ini yang terminal bawah ini ya. Kalian baca sampai bawah, yang nggak dibaca sih. Kalian ke bawah, terus ada yang 3 baris dari atas ini, yang isinya lokasi-lokasi ini. Lah, kalian scroll ke kanan, terus ke kanan. Bukan ketiga dari bawah ya, keempat dari bawah yang ini. Nah, kalian scroll ke kanan, terus sampai kalian nemu ini, yang belakangnya ada .hex. .hex itu format filenya buat kita masukkan ke microcontroller ya teman-teman. Kalau filenya ini kan .ino. Nah, ino itu cuman source code-nya aja, sedangkan buat menjalankan apa yang kita perintahkan itu dia pakai .hex. Nah, ini copy aja, di copy. Oke, bisa ya, klik kanan, Ctrl C. Nah, kita masuk ke ini, tak full screen dulu. Nah, ini pas Proteus-nya, pas Arduino-nya double klik. Nah, nanti bakal di ini program file. Nah, ini kalian hapus, kalian ganti yang tadi, tinggal paste aja, tinggal di paste. Terus oke. Yang lain-lainnya nggak usah diubah, biarin aja, terus oke. Nah, di sini kalian sudah selesai. Dari ngerangkainya sampai programnya sudah selesai. Coba sekarang di run. Nah, ini LED-nya sudah nyala. Bener ya? Tadi dari pin 13, terus ini sambungannya 13, pinnya LED-nya bernilai high. Jadi kayak gitu cara kita mengoperasikan Arduino, mensimulasikan setopannya ya, bukan mengoperasikan. Nah, itu. Nah, bentar, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Ini kan kalau contohnya kan kita sambungin ke digital, kalau disambungin ke analog bisa nggak, Mas? Oke. Ya, sini. Nah, jadi oke lah. Ya, sebenarnya ya udah langsung, nggak apa-apa, dipraktekkan aja. Jadi kita ganti ya. Jangan lupa kalau mau ganti-ganti di stop dulu ya, yang namanya simulasi. Nah, ini diganti ke analog gitu ya, maksudnya. Iya, Mas. Nah, oke. Misal ini aku tak pasang di A0 ya. Yang lainnya nggak ngubah. Nah, kalau kita ngubah ke A0, ganti ke A0, otomatis kita juga harus ngubah ngubah codingannya. Nah, ganti pin mode yang mana yang kita definisikan, yang A0 kan. Tadi kan nama dari pinnya ini A0. Oke, tetap ya berhubung ini seharusnya ini tempatnya analog input, coba sekarang kita tetap pakai output aja. Oke. Nah, terus yang kedua gini, kan tadi kita sudah ngomongin ya, kalau komponennya itu digital, berarti yang harus write itu yang digital. Nah, berarti kan kalau sekarang analog, coba di analog. Oke. Kalau sintaknya benar, ini sudah orange berarti benar. Nah, coba sekarang di verify. Oke, compilingnya sudah benar. Ini tadi nggak perlu ngopi lagi ya, soalnya kita tadi sudah ngemasukkan di sini, jadi ini nggak bakal berubah, kecuali kalau kita close baru berubah. Oke, sekarang sudah, kita run coba. Nah, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa?
Ada yang tahu? 13 setelah analognya belum diganti mungkin Mas. Oh iya lah. Waduh. Oh iya, sorry. Oke. Teliti ya Anda. Ya jadi gitu. Kalau basicnya kalian belajar di pemrograman, yang pertama ya bukan harus sih ya, tapi lebih baik kalau kalian teliti. Ya kayak hal kecil-kecil gini kan nggak ada salah. Nah kalau kalian nggak teliti terus programnya banyak kan yo malah berat itu. Nah jadi sabar, nggak perlu panik kalau ada error, ditelusuri aja pelan-pelan. Oke, tetap nggak nyala. Kenapa? Ada yang tahu? Saya Mas, permisi izin jawab. Ya, silakan. Siapa ini? Oke, silakan. Kalau dari saya Mas, yang tadi kan kita mendeklarasikan atau mengisi pin A0 sebagai high Mas. Sedangkan yang kita gunakan adalah pin analog. Pada dasarnya kan itu berbeda Mas. Analog itu berbentuk sinusoidal, sedangkan high itu kan adalah bisa dikatakan juga sebagai digital, berarti hanya mengenal 1 dan 0, karena high itu setara atau sama halnya dengan true, sama saja dengan halnya juga dengan angka 1, jadi tidak bisa diaplikasikan ke dalam analog write Mas. Oke. Ada yang lain? Tadi kok aku dengar ada yang mau jawab juga. Oh, enggak ada ya? Oke. Jadi ya benar kayak gitu. Kalau kita pakai analog, perintahnya juga harus analog. Sedangkan kalau digital, ya kita juga pakai digital. Gitu ya. Siapa tadi yang request ini? Yang request apa? Misalnya diganti analog gitu. Yang request tadi siapa? Saya Mas. Siapa di sini? Siapa iki? Duduk. Siapa iki? Ya, itu saya Mas. Enggak kelihatan namanya. Tak cari Meka 40. Sakofi. Oke. Panggilannya siapa? Sakofi Mas. Oke. Ya, Sakofi. Jadi itu dia sudah dibantu jawab sama Sander Antonio. Ya bener gak Antonio? Ini 053. Sander Antonius. Ya, sudah dibantu jawab sama Sander Antonius. Apakah sudah terjawab atau pingin nyoba lagi? Berarti kalau yang dianu ke analog itu nggak bisa nyala ya Mas LED-nya? Ya. Oke Mas, siap. Terima kasih. Oke. Sebenarnya bisa sih. Tapi bukan bukan LED-nya yang dianalogkan. Tapi ada yang namanya, nah tadi sempat tadi awal-awal aku ya sama teman-teman juga, siapa tadi ya? Hilal 38. Waduh, mantap ini. Jadi bisa kalau kita pakai LED tapi kita pakai analog. Nah, tapi yang di analog bukan di LED-nya, tapi pakai potentiometer. Mungkin aplikasinya itu di apa ya contohnya ya? Mungkin itu lampu-lampu panggung sih ya, entah panggung biasa atau panggung opera. Itu biasanya kan ada teknisi bagian lighting. Ya ada ruang yang bagian ngatur lighting, pencahayaan. Nah itu kan kalian mungkin tahu ya, ada alat yang misalnya diputer semakin terang, lampunya semakin terang, diputer sebaliknya, lampunya semakin redup ya. Mungkin kalian tahu ya, atau di film-film lah misalnya. Ya tahu kan? Tahu Mas. Nah ya itu kayak gitu, ada yang kayak gitu. Jadi itu penerapan analog tapi pakai LED.
Nah, LED-nya bukan cuman dinyalakan atau dimatikan, tapi diatur brightness-nya atau keterangannya, semakin terang, semakin redup. Nah, itu kayak gitu. Oke. Sudah? Ada lagi yang tanya? Apakah bisa dilanjutkan? Bisa, Mas. Oke, bisa. Aku mau nyampe nopo. Oh iya. Ini. Aku tadi kan nyinggung soal upload juga ya. Nah, jadi ada verify, ada upload. Sebentar. Jadi bedanya kalau verify itu program yang kalian buat itu nggak langsung masuk ke Arduino-nya. Jadi cuman ya bisa dilihat kalau codingannya udah bener atau disimulasikan. Sedangkan upload ini kalian mindah program kalian ke Arduino-nya. Jadi Arduino-nya nanti bisa melakukan apa yang kalian perintahkan. Nah, caranya upload ini dulu, pastikan kalau di tools boardnya itu sudah sesuai ya dengan Arduino yang kalian gunakan. Ya, ini banyak lah, sesuaian aja. Terus portnya juga tadi awal-awal aku udah nyinggung port sama kom tadi lo ya. Jadi kalau kalian udah nancepkan Arduino-nya ke laptop, sudah terkoneksi, nah nanti port ini bakal muncul. Nah, itu sesuaian aja port sama Arduino, port sama portnya. Nah, kalau sudah nanti upload. Nah, terus ya udah kalian tinggal tunggu aja. Sudah gitu tok sih. Mungkin akhir-akhir nanti aja ya kalian tak lihatkan videonya kalau ada, kalau nyari maksudnya. Oke. Sudah sih ini contoh pengaplikasian dari pemakaian Arduino. Nah, terus serunya kalau belajar di pemrograman pengaplikasian kayak gini ya. Nah, itu kalian bisa modifikasi. Ya namanya belajar, yang paling enak pasti cari yang seneng-seneng ya, yang fun-fun ya. Nah, kalau gini tadi kan bentar tak kembalikan. Nah, kalau gini tadi kan lampunya cuman nah sudah gini. Nah, kalau dia mati kan cuman nyala doang. Nah, gimana kalau kita mau biar lampunya itu bisa kedip-kedip? Nah, kalau gitu itu juga bisa kita pengaplikasiannya kita modifikasi. Nah, gimana caranya biar kedip-kedip? Nah, kalau kedip-kedip kan dasarannya suatu waktu nyala, terus suatu waktu mati gitu kan ya. Nah, berarti kita harus pakai high sama low. Nah, jadi dia nyala dulu terus mati. Nah, ini fungsinya loop itu di sini. Setelah high terus kan low. Nah, setelah low kemana? Setelah low kalian bakal balik lagi ke high. Jadi muter gini. Programnya bakal muter gini, soalnya ini loop. Muter terus sampai kalian menghentikan programnya pakai perintah menghentikan, atau kalian mengakhiri menutup aplikasi yang kalian buat simulasikan ya, atau mencabut komponen kalian nantinya. Nah, sekarang kita butuh gini. Nah, ada high, ada low. Coba kita compile.
Oke, sekarang kita praktekkan. Nah, di LED-nya nyala terus, tapi di indikatornya nyala mati. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok bisa kayak gini? Gimana? Ada yang tahu? Gak ada delay, Mas. Ya. Oke. Kalau mau jawab, ya silakan. Atau sama? Ya itu Mas, izin menjawab Mas. Ya. Karena nama saya Salahuddin Haji, saya dari MKB 2020. Izin menjawab Mas, itu karena apa? Lampu LED-nya tetap nyala dan indikatornya mati nyala itu dikarenakan gak ada delay-nya, jadi sehingga mati nyalanya itu di LED-nya itu gak kelihatan Mas, jadi kelihatan itu nyala terus itu. Padahal mah on off gitu, tapi saking cepetnya gitu kan gak dikasih delay, jadi kelihatannya itu on gitu Mas, menurut saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Berarti sama ya sama Sulki Fahri Muda ini. Jawabannya karena nggak ada delay-nya. Ya benar teman-teman, karena nggak ada delay-nya. Nah, delay itu apa? Delay itu jeda ya. Ya bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia kan jeda. Nah, jeda antara nyala sama mati. Kalau yang dibilang siapa itu tadi? Kalau yang dibilang Salahuddin itu saking cepet nyala sama matinya sampai nggak kelihatan kalau itu nyala mati. Nah, makanya itu kita butuh delay. Nah, yang di dalam kurung ini seberapa lama delaynya? Ini satuannya milisekon ya. Nah, jadi misalnya kita pingin 1 detik berarti kan 1000 milisekon. Ya berarti kita isi 1000 gini. Nah terus kan delaynya itu nggak cuman di high sama low, maksudnya nggak di antara high sama low, nggak di antara nyala sama mati. Habis mati ke nyala itu kan juga butuh delay. Ya taruh di bawahnya juga. Nah ini bakal ngelup terus. Nah sekarang coba kita compile terus kita run lagi. Oke, nah kita run. Nyala. Nah terus mati. Terus nyala lagi. Ya berarti sudah bener kan ya, baik indikatornya maupun LED-nya itu sudah nyala mati. Jadi program kita sesuai, apa yang kita perintahkan juga sesuai. Nah itu pengaplikasian juga dari pemakaian Arduino. Oke, nah sebenarnya dengan hal-hal yang simpel kayak gini itu bisa kan ya diaplikasikan ke barang-barang sehari-hari kita maupun nantinya di robot. Misalnya kalau LED gini kan bisa juga jadi indikatornya, misalnya saat robotnya nyala itu nanti LED-nya nyala hijau gitu misalnya. Sedangkan saat ada error, misalnya robot-robot yang baca sesuatu lah, ternyata saat baca itu dia lagi kesusahan ada kesalahan. Nah itu misalnya nyala merah gitu, ada indikator nyala merah. Nah itu bisa diaplikasikan diaplikasikan lewat microcontroller atau lebih tepatnya Arduino ini. Nah itu banyak dari pengaplikasian. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada Mas. Oke, nggak ada. Nah, kalau gitu lanjut aja ya. Kita lanjut ke bentuk bentuk pengaplikasian selanjutnya. Nah, kalau tadi sudah sampai loop, berarti kan sudah ngelewatin itu ya, if pengkondisian if itu loh. Nah berarti kan sudah ya. Nah kalau kita tadi kan buat simulasinya cuman
LED-nya itu nyala dengan sendirinya. Begitu di play langsung nyala sendirinya. Nah, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain selain ngelihat. Nah, gimana kalau nyala dari LED-nya itu kita yang ngontrol pakai push button. Nah, tadi sudah juga disinggung sama Hilal 38 lagi, ada push button. Nah, jadi dengan push button kita bisa saat ditekan nyala, begitu dilepasin mati. Nah, itu juga bisa kita main di sini. Oke, kita langsung ke rangkaian. Nah, kita butuh push button ya. Kalau di Proteus namanya button. Nah, ini tampilannya kayak gini. Oke. Terus sudah sih, itu aja sih, nambah itu aja. Button ya. Nah, button ini kan digital ya. Ya, berarti taruh di digital. Nah, misal ini tak sambungkan di 0 lah. Terus satunya di ground. Groundnya nyambung jadi satu sama ini nggak apa-apa sih. Nah, jadi rangkaiannya nambah gini aja. Terus kita langsung masuk ke codingan. Nah, pertama void setup. Nah, kita kan nambah push button. Otomatis kita deklarasikan juga push buttonnya tadi kita taruh di mana? Taruh di 0 kan ya. Nah, 0 sebagai apa? Sebagai input. Soalnya kan kita ngemasukkan berupa ditekan atau enggak. Nah, nanti LED-nya yang di 13 sebagai output. Nah, gitu. Terus kita butuh, nah jadi sambil nambahin juga, tadi kan aku pertama bilang di setup ini, maksudnya semua deklarasi bakal masuk di setup. Nah, itu ternyata kalau beda pengaplikasian ternyata bisa beda lagi. Bisa aja di loop ini pakai lagi pendeklarasian. Nah, misal ini aku tak ngoding dulu, nanti tak jelaskan. Oke. Ya, tambahannya cuma ini aja sih. Jadi kita deklarasikan buttonnya dulu. Maksudnya ya lebih tepatnya itu sih, hasil dari button. Nah, jadi kita deklarasikan integer button. Ini nulisnya bisa gini atau bisa gini ya. Misalnya integer button, terus bawahnya lagi button sama dengan, ya mungkin kalau kalian sudah belajar pemrograman kan sudah tahu pasti ini ya. Nah, bisa nulis kayak yang tadi langsung sama dengan, terus atau bisa nulis kayak gini. Nah, ini sama aja. Nah, jadi BTN ini kan kita namai sendiri. Nah, BTN ini bakal nyimpan digital read sama dengan digital write ya. Itu artinya memerintah yang digital, tapi ini perintahnya berupa read. Jadi dia membaca dari apa yang ada di pin 0. Nah, entah itu 1 atau 0, soalnya digital ya. Ya itu. Terus nah, setelah dia baca, nah jika BTN itu bernilai 1, jika hasil bacanya ini ternyata bernilai 1 alias buttonnya ditekan, maka
13 high. Selain itu berarti low. Nah, berarti seharusnya sudah tergambar kan ya. Ini nanti hasilnya bakal bagaimana. Saat tombolnya ditekan harus nyala, sedangkan saat tombolnya dilepas harus mati. Nah, sekarang coba kita compile. Oke, dan compiling. Nah, sekarang kita coba run. Nah, ini coba ditekan. Oke. Oh, ini jadi kebalik. Ya, soalnya tadi awalnya ini ya. Nah, ini soalnya awalnya dia nggak dapat state. Istilahnya kalau state lah. Nah, jadinya kebalik. Ya, nanti bisa tinggal dibalik. Nah, kalau ditekan itunya mati, kalau dilepas nyala. Nah, jadi tinggal dibalik aja nanti. Gitu ya. Jadi sudah benar ya ini. Cuman kebalik aja. Saat tombolnya ditekan, LED-nya mati, saat tombol dilepas, LED-nya nyala. Itu pengaplikasian lagi. Oke. Terus nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, nggak ada yang ditanyakan sepertinya. Nah, jadi itu sih tadi yang bisa tak sampaikan ya. Nah, mengenai kenapa tadi pakai Arduino, terus kenapa pakai Proteus, dasar dari ngoding pakai Arduino. Nah, ini cuman kurangnya tadi ya, sorry ya, kemarin itu rencananya selain ngesimulasikan aja juga nampilin juga via kamera yang tentang jalannya ini tadi, jalannya program-program yang kita buat tadi. Cuman sekarang lagi ya tadi juga yang bagian nge-share via kamera juga lagi kendala jaringan, terus sekarang juga ada keperluan lain jadi meninggalkan pembelajaran hari ini lebih dulu ya, jadi sorry ya. Oke, kayaknya itu aja deh, jadi nggak perlu lama-lama ya. Ya cukup atau pengen nambah lagi ini? Biasanya kalau belajar program itu dikit aja, nggak apa-apa, daripada nanti berhubung ya mungkin bagi yang belum tahu mungkin gak apa titik aja, yang penting kok gak ngeluh lah terakhir ini. Nah gak apa sih, jadi kita pelan-pelan aja ya, apalagi kita kan sekarang masih cuma pendahuluan aja. Nah nanti mungkin project-project advance kayak contoh-contoh program ini kayak gini yang lebih advance kita mungkin bisa lakukan di lain hari juga, atau barangkali yang nanti kalian berminat di divisi program ini juga. Nah kalian kan besok-besok waktu akhir-akhir juga bisa menuangkan pemikiran kalian tentang project apa yang kalian pengen buat waktu demo besok, project sama demonstrasi besok. Nah itu, nah mungkin buat latihan aja ya bukan tugas sih, terserah besok kalian ngumpulkan atau enggak, atau pengen sekedar didiskusikan di grup buat belajar, buat latihan. Nah
kalian kan tadi sudah mengenal delay kan ya, delay. Mana tadi? Oh, nggak ada. Di sebelumnya tadi kalian sudah mengenal delay. Nah, kalau kalian udah tahu delay, kalian sekarang tanpa disadari ya, kayak bahasa internet, tanpa disadari ternyata kalian seharusnya sudah tahu gimana sih cara kerjanya lampu lalu lintas ya. Jadi saat di perempatan gitu ya, di persimpangan, saat yang bagian sini jalan, yang lainnya mati, yang bagian sini jalan, yang lainnya berhenti. Nah, kayak gitu. Nah, seharusnya kalian sudah tahu ya kalau dilihat dari ini tadi. Nah, gimana kalau istilahnya buat latihan, bikin challenge gitu. Jadi silakan membuat itu ya, simulasi dari pakai Proteus saja nggak apa-apa, membuat simulasi persimpangan gitu, perempatan gitu. Lampu lalu lintas di perempatan. Jadi saat sisi satu lampunya hijau, yang lain merah, terus ganti sisi yang hijau, lainnya ganti merah. Nah, kayak gitu. Gimana kalau gitu? Mau apa enggak? Bisa, Mas. Ya, bisa ya. Ya, jadi sambil latihan juga. Boleh, Mas, boleh. Oke. Nah, nanti silakanlah buat, terus barangkali kalau mau didiskusikan di grup, ataupun minggu depan kita mau program lagi atau ganti mekanik. Ayo, tak tawari. Minggu depan masih program. Saya ikut aja, Mas. Oh, saya ngikut aja. Program lagi aja, Mas. Program saja, Mas. Lagi. Waduh, susah ya. Kemarin sudah elektrik, sekarang program. Dan yang menurutku ya, sebenarnya program itu ya cuman gitu ya, kalian buat program terus ngesimulasiin, atau kalau misalnya onsite ya langsung lah ke ke device-nya langsung, terus gimana hasilnya, kalau gagal ya ngulang lagi, ya gitu-gitu aja. Esensi dari pembelajaran program itu ya kayak gitu aja. Ya mungkin nanti level kesulitan dari apa yang dibuat itu yang semakin meningkat gitu aja lah. Nah, gitu sih kalau menurutku ya. Nah, oke. Kalau gitu ditunggu aja deh. Selanjutnya itu kita masih program atau ganti ke mekanik. Ya, soalnya kan kalau habis ini ganti mekanik lah. Nah, itu semakin cepat kan, semakin kalian bisa fokus ke nanti pemilihan divisi apa yang bakal kalian bidangi gitu. Nah, jadi semakin cepat semakin enak kan ya. Nah, gitu. Oke. Itu aja sih kayaknya buat hari ini. Jadi ini tadi ya, yang simulasi lampu lalu lintas di perempatan, silahkan kalian buat ya sekreatif mungkin lah. Kalau misalnya kalian nggak cara ngodingnya nggak nggak seperti ini, mungkin kalau kalian pakai modifikasi versi kalian sendiri atau ditambahi apa-apa gitu ya, silakan ya, sekreatif mungkin. Apalagi di internet sudah banyak tutorial yang ngajarin pakai Arduino ini bisa buat apa aja. Ini termasuk di webnya udah ada example hacking build example misalnya. Nah, di example ini pasti juga ada, bahkan di aplikasinya itu udah ada di file terus examples. Nah, ini sudah ada contoh project dari Arduino itu bisa buat apa aja. Nah, ini misal basic, ada analog read, ada blink, ada
Ya banyak lah, nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Ada LCD, ada servo, bahkan IC yang biasa dipakai itu ada di sini. Nanti tinggal sekreatif kalian lah. Oke. Terakhir ada pertanyaan? Mungkin selain ini, maksudnya selain materi. Oh sih, tadi ada. Nih. Aplikasi yang digunakan apa aja, Mas? Soalnya apa tahu. Kalau di program ini ya, atau kemarin di elektrik itu pakai Eagle, AutoCAD Eagle. Ya AutoCAD Eagle, udah itu aja. Kalau di pemrograman ini tadi Proteus buat skematiknya. Sebenarnya bisa sih kalau nggak perlu pakai Proteus, pakai Eagle, tapi maksudnya nge-integrasi Arduino ke Eagle juga bisa. Tapi ya nggak apa-apa sih. Aku lebih enaknya pakai Proteus gitu aja. Kalau mekanik aku kurang tahu nanti pakai apa. Soalnya aku nggak pernah membidangi mekanik. Terus nih. Oh, tutorial. Oke, nama channel oke. Nah, sudah. Selain yang di chat ada pertanyaan? Apa bisa dicukupkan? Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Itu tugasnya pengumpulannya besok, Mas. Oh, enggak. Ya, bukan tugas sih, yang tak bilang tadi ya. Ya, silakan kalian kalau mau pengen latihan terus belajar lebih lanjut, ya kalian buat itu. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, opsional aja. Nah, kalau pengumpulannya enggak dikumpulkan. Tapi kalau misalnya minggu depan, misalnya atau enggak minggu depan sih, sewaktu-waktu kalian pengen diskusi di grup tentang bukan tugas, latihan itu tadi, ya silakan. Jadi intinya enggak dikumpulkan. Izin bertanya lagi, Mas. Ya. Nah, itu kan lampu hijau kan ada 4 ya, Mas. Itu lampu hijaunya aja apa sama merah sama kuning ya, Mas? Ada 4 gimana? Oh, maksudnya gitu ya. Iya, sama merah sama kuning. Oh iya. Ya, jadi kan kalau di Proteus sih cuman gampang ya, tinggal. Nah, di sini kan sudah ada LED dan warna-warna, ada LED red, terus ada yellow tadi, terus green juga udah ada. Nah, tinggal pakai aja. Kan sama sih ngodingnya, nggak ada yang beda. Cukup itu, maksudnya pertanyaannya sudah dari siapa tadi? Dari Sifni. Cukup, Mas. Oke. Yellow Indonesia, ya silakan. Mau pergi? Oke. Makasih. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Ya, Mas, cukup. Oke. Ya, walaupun setelah UTS pasti praktikumnya nggak berhenti kan ya, jadi harus laporan ya. Iya, Mas. Ya wis gak apa rek. Ancen ngono kok dilakoni ae. Oke. Makasih ya buat hari ini. Terima kasih yang sudah datang. Mungkin minggu depan lebih banyak lagi ya, soalnya kemarin kan sudah ada 100-an, maksudnya hampir semua ikut. Terus ini tadi ya nggak apa-apa sih, disadari, dimaklumi juga, emang keperluan akademik ya, besok UTS dan lain-lainnya.
ya silakan. Kalau misalnya nggak bisa hadir, bilang di grup atau PC aku juga bisa. Nah, jadi tenang aja, kalau nggak bisa dengan alasan yang jelas pasti silakan kok. Oke, itu aja. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Kure semuanya Mas. Apa? Makasih Mas. Apa? Izin deh Mas. Ya, silakan. Oke, yang lain bisa lihat. Izin list Mas. Siap.